Oke, selanjutnya peserta selanjutnya yaitu Pak Fahri Rabialdi. Eh, eh, Suaranya masih mute ya, Pak. Oke, baik. Sudah muncul Ibu Dia, Prof, Sudah. dan lainnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat ya? Oke, baik. Eh, sudah masuk semuanya pada hari ini? Masih ada lagi yang belum? Oke, baik. Hari ini kita akan bahas topik baru, topik lanjutan daripada pertemuan terakhir, yaitu tentang faktor perubahan dalam sebuah organisasi. Ya, hari ini kita akan masuk dalam topik kepemimpinan dan motivasi. Oke, baik. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang apa itu kepemimpinan dan motivasi? Mungkin sudah ada ya. Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk pada topik, ada beberapa capaian pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada yang namanya mahasiswa harus mampu memahami konsep tentang kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi tujuan dalam pelaksanaan kepemimpinan yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan 5 jenis pada kepemimpinan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tantangan dalam sebuah kepemimpinan. Yang kelima, mahasiswa mampu untuk memahami konsep daripada motivasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan jenis-jenis pada motivasi. Nah, ini semua adalah capaian pembelajaran yang akan kita tuju pada hari ini. Saya harapkan semua adik-adik semua dapat memahami. Jika ada nanti dalam proses pembelajaran kurang memahami ataupun kurang mengerti, boleh langsung ditanyakan saja. Oke, baik. Oke, ini ada sedikit video, boleh didengarkan dan nanti tolong diambilkan kesimpulan dari video ini ya. Oke, baik. Apa yang bisa kita simpulkan dari short video tadi, bahwa ternyata kepemimpinan itu tidak hanya terjadi pada manusia. Jadi terdapat pada ikan, pada hewan-hewan kecil dan lainnya. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, berarti itu ruang lingkupnya lebih luas. Oke. Nah, selanjutnya ada gambar lagi yang saya akan tunjukkan. Kayak ini. Di sini kita bisa melihat bahwa ada dua gambar yang mungkin sepintas mirip ataupun sama, tapi ketika kita lihat dalam konteks maknanya ataupun filosofinya akan berbeda. Nah, saya kasih waktu kepada
adik-adik semuanya untuk memahami ataupun menganalisis apa sih maksud dari kepemimpinan ataupun leadership dari setiap gambar yang ada di slide ini. Oke, baik. Terima kasih. Tolong Rizal, tolong jelaskan tentang leadership yang sebelah kiri. Apa yang kamu pahami tentang leadership ini? Oke, terima kasih Rizal atas waktunya. Yang sebelah kanan saya minta kepada Abu, tolong dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Baik, berdasarkan dua hal ini kita dapat melihat bahwa ternyata kepemimpinan itu dapat kita lihat dari sekelompok orang yang sama-sama berdiri ataupun sama-sama duduk ataupun sama-sama memiliki tujuan yang sama. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa yang sebelah kiri itu ada nakoda yang dimana bapak itu sedang megang apa namanya, kalau mobil itu setir, kalau nakoda di kapal saya lupa tuh penyebutan nakoda. Nah, dimana seorang pemimpin itu membawa kemana arah kapal yang ingin dia tuju, sedangkan bapak-bapak dan di belakangnya mereka mengikuti kemana arah pemimpin. Berarti orang-orang di belakang hanya sebagai follower ataupun pengikut kemana arah dari pemimpin yang ingin dituju. Nah, sedangkan ketika kita lihat dari sudut pandang berbeda, ketika kita lihat ada bapak-bapak yang sedang duduk di meja rapat dan satu orang sedang berdiri. Maksudnya apa? Ternyata pada saat itu bapak-bapak yang sedang memegang speaker itu mereka sedang diberikan arahan oleh seorang pemimpin atas pekerjaan yang harus mereka lakukan. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, maka akan ada satu orang yang harus mengelit, mengatur, mengelola agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Nah, ini adalah maksud dari beberapa foto yang kita lihat ini. Lalu pertanyaan adalah, apa sih sebenarnya definisi dari kepemimpinan itu sendiri? Oke, kita akan masuk dalam konteks yang berbeda. Nah, di sini kita akan lihat terdapat tiga penulis ataupun tiga peneliti yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu ternyata tidak kurang lebih sama maksudnya, artinya. Gimana menurut Gito Sudarmo 2000 menyatakan bahwa kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok. Berarti kuncinya adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas. Berarti ada aktivitas yang dipengaruhi oleh seseorang individu tersebut. Nah, sedangkan menurut Ivan Cevik tahun 2007 menyatakan bahwa kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan. Nah, sedangkan kita bandingkan tadi, yang pertama hanya untuk mempengaruhi aktivitas. Sedangkan ketika kita berbicara menurut Ivan Cevik, adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan, khususnya organisasi yang relevan. Berarti lebih semakin spesifik nih. Lalu menurut Kartono 2008, dia menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Oke, oh ternyata ketika kita berbicara tentang kepemimpinan ini bukan tentang fisiknya, bukan tentang gantengnya, bukan tentang cantiknya, bukan tentang pintarnya, tapi bagaimana seseorang tadi mampu mempengaruhi orang lain. Nah, ini adalah konsep dasar ketika kita berbicara tentang yang namanya kepemimpinan. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Tidak ada ya? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ketika kita sudah tahu maksud ataupun konsep dasar dari yang namanya kepemimpinan, kita harus tahu apa tujuan dari sebuah kepemimpinan tersebut. Di sini kita sudah lihat, menurut Severty dan kawan-kawan tahun 2023 terdapat 5 tujuan dari kepemimpinan. Yang pertama, dan ada kepemimpinan mampu membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Maksudnya adalah dengan adanya seseorang yang ngelit kita tadi sebagai manajer, ataukah sebagai CEO, ataukah sebagai direktur, dia mampu menetapkan bagaimana sih SOP dalam sebuah pekerjaan tersebut. Jadi orang-orang tadi tidak perlu melakukan sembarangan karena ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh anggota-anggota yang mengikutinya. Oke, yang kedua, tujuan dari kepemimpinan adalah membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Kita bayangkan, ketika kita berbicara tentang sebuah kelompok yang tidak memiliki kepemimpinan, tidak memiliki pimpinan, bagaimana mereka bisa tertata dengan baik? Kita imajinasikan saja, jika ketika kita berada di sebuah jalan,
tanpa ada salah satu lampu merah. Maka kebayang oleh kita bagaimana semua pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan yang berada di organisasi tersebut tidak akan efektif. Nah, ini tujuan dari yang namanya kepemimpinan. Jadi dapat membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Oke. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Oke, berarti maksudnya adalah ketika ada pemimpin, ada tujuan untuk mengembangkan bagaimana organisasi tadi dapat tumbuh, dapat meningkat. Kenapa? Karena ada visi dan misi yang ingin dia capai. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ, adik-adik semuanya? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Baik, yang keempat, mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Berarti ketika kita berbicara tentang tujuan daripada kepemimpinan, mengambil keputusan bersama kelompok dengan kelompok itu adalah salah satu kunci dalam keberhasilan organisasi, di mana ketika sebuah kelompok tadi tidak punya pemimpin, lalu mereka semua punya ambisi untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja, tapi tidak ada keputusan, tidak ada role yang menyetujuinya. Maka dengan adanya kepemimpinan tersebut, keputusan dapat diambil bersama. Nah, inilah salah satu tujuan daripada kepemimpinan. Selain daripada itu, ataupun yang terakhir, menurut Severti dan kawan-kawan 2023, adanya pemberian kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Jadi biasanya ketika kita berbicara tentang pemimpin, pemimpin itu memiliki standar-standar yang berbeda. Mereka punya kualifikasi yang berbeda, syarat-syarat yang berbeda. Kadang kita bisa lihat bahwa manajer itu bukan mahasiswa yang fresh graduate, tapi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Apakah selama dia kuliah, apakah dia sebelum kuliah dia sempat bekerja. Nah, ini adalah kesempatan bagi mereka. Nah, ketika dia sebagai pemimpin, dia bisa memberikan contoh baik kepada anggotanya. Nah, sedangkan bagi anggotanya mendapatkan pembelajaran baru tentang bagaimana mengelola sebuah organisasi. Nah, ini adalah 5 tujuan dasar daripada kepemimpinan menurut Severti dan kawan-kawan di tahun 2023. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang apa saja aspek yang penting dalam sebuah kepemimpinan. Ketika kita berbicara tentang memimpin, berarti kita ingat bahwa kita akan mengajak orang, mengintervensi orang. Kenapa? Karena tujuan daripada kepemimpinan untuk mencapai sebuah tujuan secara bersama. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat 3 aspek penting dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Benar. Kenapa? Ketika kita berbicara tentang sebuah kepemimpinan, otomatis orang yang berada dalam sebuah organisasi tadi tidak individu. Maka minimal ada 2 ataupun 3 ataupun lebih. Kenapa? Karena kita berbicara tentang kepemimpinan. Maka ketika kita bicara tentang kepemimpinan, ada 2 orang ataupun 3 orang dalam sebuah kelompok yang harus di-lead ataupun dipimpin oleh 1 orang. Makanya di sini kita lihat seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Oke. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Maksudnya adalah ketika kita sebagai pemimpin, kita tidak akan melakukan pekerjaan dari nol sampai akhir. Kenapa? Karena kita membantu dan menyerahkan kepada anggota-anggota tim di grup kita ataupun di organisasi kita. Kenapa? Karena kita tugasnya sebagai pimpinan adalah memanage, mengatur ataupun mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke. Selanjutnya, kepemimpinan ada sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan, sama dengan tadi. Tidak kita pungkiri bahwa banyak kasus-kasus tidak hanya di kampus, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di tempat permainan, ataukah di nasional contohnya. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, kebanyakan dari pimpinan yang ada itu menggunakan kekuasaan dengan baik ataupun tidaknya. Kenapa? Karena itu adalah peluang bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka mau. Karena mereka sadar bahwa ketika mereka tidak memiliki kuasa ataupun menjadi seorang pemimpin, mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, 3 hal inilah yang membuat bahwa 3 aspek ini yang menjadi penting dalam sebuah kepemimpinan. Oke, ada pertanyaan? Sampai di situ adik-adik semuanya?
Hmm, tidak ada ya. Oke, masih kuat ya. Oke, baik. Selanjutnya, ketika kita bicara tentang tipe-tipe kepemimpinan, sama lagi kita kembali kepada Severty dan kawan-kawan 2023, terdapat 5 jenis ataupun tipe dalam sebuah metode kepemimpinan. Yang pertama ada nama tipe otoritas ataupun autokrat. Yang kedua ada nama tipe penetralistik. Yang ketiga ada nama tipe karismatik. Yang keempat ada nama tipe kepemimpinan demokratis. Dan yang terakhir ada nama tipe militeristis. Oke, saya pengen tahu, apa ada yang tahu tentang tipe otoritas itu apa? Saipudin, tahu apa itu otoritas? Oke, baik. Ada lagi yang mau nambahkan? Seviana? Oke, cukup ya. Oke, ketika kita bicara tentang tipe otoritas di mana setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya dan harus dilakukan. Maksudnya ada secara gampangnya kita sampaikan dalam tipe otoritas ini, seseorang pemimpin tadi tidak mau menerima masukan dari orang sekitarnya. Kenapa? Karena dia percaya bahwa keputusan yang dia ambil benar, valid. Nah, ini adalah sifat otoritas ataupun autokrat. Pertanyaannya, Pak, eh, apakah ini bagus, Pak? Bagus, tergantung kondisi yang ditetapkan oleh sebuah organisasi tersebut. Oke. Yang kedua, ada namanya tipe generalistik. Di sini kita lihat bahwa pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layaknya dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk. Oke. Nah, biasanya ketika kita berada dalam sebuah organisasi, kita akan melihat adanya senioritas dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, apakah itu dalam sekolah, coffee shop, dan lainnya. Paternalistik ini adalah di mana seorang pimpinan tadi mereka membantu mengajari bawahannya, anggotanya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat melindungi dan menjadikan anggotanya sebagai keluarganya. Oke, dan inilah kita sebut sebagai yang namanya tipe paternalistik. Oke. Yang ketiga ada namanya tipe karismatik, di mana tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya kalau kita bercerita tentang tipe karismatik, kita bercerita tentang ganteng, cantik, baik, benar nggak? Tapi ketika kita bicara tentang karismatik dalam segi kepemimpinan, kita bisa melihat dari bagaimana dia mengelola sebuah komunikasinya, bagaimana dia bisa mengatur waktunya, disiplinnya, time managementnya, critical thinkingnya, dia mampu dengan baik. Nah, hal itu yang membuat kita tertarik dan mengubah pola pikir kita untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Oke, selanjutnya tipe kepemimpinan demokratis, di mana tipe kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan efisien kepada para pengikutnya. Nah, biasanya tipe kepemimpinan demokratis ini memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memberikan masukan ataupun suara ataupun rekomendasi atas arahan ataupun strategi yang akan digunakan. Oke, jadi dia lebih fleksibel dibandingkan dengan autokrat. Nah, yang terakhir ada namanya tipe militaritas, di mana menggunakan sistem pemerintah, sistem komando dari atasan ke bawahan yang sifatnya keras, sangat otoriter dan menghendaki bawahan agar selalu patuh. Nah, biasanya tipe militaritas ini tidak lagi relevan di era sekarang. Biasanya ini adalah senior-senior kita, di mana mereka terbiasa dengan aturan ataupun uh, pemimpin yang dulunya sebagai angkatan, mereka harus siap. Bahkan mereka tidak boleh mengatakan tidak, saya tidak siap, Pak. Makanya kalau kita lihat orang-orang sebagai angkatan, mereka akan selalu bilang siap, siap. Nah, ini adalah contoh dari tipe militaritas. Oke, ini adalah tantangannya, nanti kalian bisa baca sendiri, tidak perlu saya jelaskan. Oke, lalu kita akan bahas tentang motivasi. Dari sini kita bisa lihat bahwa motivasi tadi ada gambar orang berdiri, dia akan bercerita kepada langit, langit, saya mau pulang, saya mau mobil, saya mau kendaraan. Kenapa? Karena ada motivasi yang dia sampaikan. Lalu apa sih definisi dari motivasi itu? Maka di sini kita lihat, motivasi merupakan pemberian daya penggerak yang dimana menumbuhkan kegairahan kerja pada individu seseorang supaya mereka mau bekerja secara efektif dan terintegrasi dengan segala daya serta upaya
guna mencapai kepuasan dan prestasi. Ini adalah definisi motivasi. Bisa kalian baca. Kita akan masuk kepada inti. Oke, jenis motivasi ada dua, intrinsik dan ekstrinsik, di mana intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, sedangkan ekstrinsik ada motivasi yang berasal dari luar. Oke, oke. Nah, saatnya sekarang seperti pertemuan sebelumnya, kalian akan duduk dan diskusikan per kelompok tentang jenis-jenis teori motivasi yang ada dan berikan contoh-contoh pada teori motivasi yang tersedia. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, sudah siap semua? Oke, baik. Nah, ini adalah teori-teori pada motivasi, ada Abraham Maslow, ada Herzberg, ada Fromm, and Achievement dan McLuhan. Setiap teori ini memiliki perbedaan sesuai daripada kebutuhan ataupun daripada keinginan daripada pimpinan tersebut. Dengan adanya perbedaan itu, maka setiap individu, masyarakat, atau manusia memiliki pencapaian yang berbeda-beda. Oke, kesimpulannya, ada yang bisa bantu untuk kesimpulannya, adik-adik semuanya? Oke, baik. Terima kasih, Abu Rizal. Oke. Kesimpulannya adalah ketika kita ingin mencapai sesuatu hal, maka kita harus punya motivasi yang tinggi. Kita harus punya ambisi. Kenapa? Karena dengan adanya motivasi ataupun ambisi tersebut, kita punya semangat yang tinggi untuk mencapai apapun yang kita mau. Lalu pertanyaan adalah, apa kesimpulan daripada kepemimpinan? Oke. Kesimpulan daripada kepemimpinan adalah, yuk silakan, Saipudin. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang kesimpulan kepemimpinan, maka kita berbicara tentang bagaimana kita mengelola orang-orang untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, adik-adik? Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, maka kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya adik-adik semuanya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Fahri. Ini sinyal saya atau sinyal Pak Fahri yang bermasalah? Iya, Bu. Sudah dengar, Bu atau Prof? Izin. Ya, Pak Fakri. Ya, Jadi Prof. itu gambar tadi video yang awal itu ada soundnya ya? Ada, Prof. Cuman tadi Cuma saya, nggak di iya, tadi saya coba-coba nggak bisa daripada waktu terbuang, Prof. Saya lanjutkan aja, Prof. itu share sound tuh jangan lupa ya. Oh Itu iya, Prof. sering Maaf. lupa. Iya, Prof. Maaf, Prof. Ya. Jadi sebelum share gambar, share sound juga diklik gitu. Iya, Prof. Baik. Jadi ketika telah menayangkan video, sebaiknya mahasiswa lah yang Betul, Prof. brainstorming untuk menafsirkan video itu apa gitu ya. Jangan kita buru-buru menyimpulkan, karena ini kesempatan mereka berpikir ya, ada jeda berpikir mereka. Ini untuk biasa untuk melibatkan mental emosional mahasiswa untuk selalu engage ya, psychological engagement-nya menjadi penting karena keterlibatan mereka itu yang paling penting. Jadi inti pembelajaran itu engagement ya, melibatkan fisik, emosional, eh, sosial emosional itu juga menjadi bagian yang penting. Kemudian pakai LMS Pak di Universitas Pahlawan Pak. Ada, Prof. Ya itu semua mata kuliah sudah di itu ya, Sudah, Prof. sudah ada eh, LMS-nya ya, Sudah, sudah Prof. tersedia di LMS ya. Sudah, Prof. Nah itu standar-standar itu mungkin penting juga untuk di universitasnya. Sehingga kalau udah tersedia biasanya jauh lebih mudah siapapun mengajar itu mereka punya akses, kita tinggal mengkonfirmasi. Sifatnya kita mengkonfirmasi ya lebih banyak karena mereka sudah akses materinya seperti sejauh mana, kemudian apa yang dia pelajari sudah sesuai dengan yang kita inginkan tidak. Nah, itu yang kita konfirmasi di kelas gitu ya, dalam pertemuan tatap muka.
Itu yang paling penting. Kemudian bisa juga terkait motivasi, video-video yang terkait motivasi mungkin lebih daripada hanya berupa gambar ya. Jadi medianya mungkin bisa bagaimana orang yang termotivasi, bagaimana seorang pemimpin yang memotivasi karyawan dan sebagainya. Kemudian nanti di real teaching nanti dicobakan di real teaching, nanti direkam. Nah, nanti bisa Pak mengetahui sejauh mana sih mahasiswa itu belajar gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi makanya kenapa teaching itu dimaknai sebagai pembelajaran, itu karena apapun yang kita lakukan terhadap mahasiswa yang membuat dia belajar, mengalami proses, mengalami sendiri, bukan kita yang mengalami ya. Nah, itu sudah cukup efektif itu. Jadi intinya itu simpel saja. Kita bisa melakukan apa saja, merekayasa lingkungan, merekayasa media, sedemikian rupa yang membuat mahasiswa kita belajar, mengalami perubahan perilaku, baik itu secara kognitif kah, afektif kah, psikomotor kah. Nah, itu kita harapkan mereka yang mengalami sendiri dan menemukan. Jadi itu kalau dari teori konstruktivisme kan begitu. Mahasiswa membangun pemahamannya sendiri. Karena kadang-kadang internalisasi pemaksaan dari kita itu belum tentu pas buat mereka. Nah, diskusi kolaborasi antar teman dalam nah ini apa namanya pendekatan pembelajaran itu mesti diperhitungkan juga atau strategi pembelajaran yang digunakan apa itu juga harus diperhitungkan. Tidak hanya kembali akhirnya kita yang ngasih informasi, kita yang menjelaskan sesuatu, mahasiswa tinggal menerima gitu ya. Itu yang harus dihindari Baik. untuk ke depan. Saya kira gitu Pak Bakri, terima kasih.